kelas 8. Jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Hari ini kita akan masuk ke lanjutan materi tentang gelombang. Tapi ini lebih saya batasi terhadap gelombang transversal atau longitudinal. Adapun tujuan pembelajaran kita bagaimana menyelesaikan soal-soal gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita lihat dulu konsep gelombang transversal. Gelombang transversal itu ini, ciri khasnya itu ini memiliki bukit dan lembah gelombang dan lembah. Terus yang mana bukit? Kalau saya gambar ini titik A, ini titik B, ini titik C. Maka lintasan dari A ke B ke C itu namanya bukit. A ke B ke C itu bukit. Sedangkan dari C, ini misalnya D ke E itu namanya lembah. C, D, E itu lembah. Berarti kalau bukit ada titik puncaknya yaitu titik B, puncak bukit ya. Sedangkan kalau lembah itu ada yang paling dalam yaitu dasar ya. Nah, kalau dikatakan satu gelombang itu yang bagaimana? Satu gelombang itu berarti satu bukit ditambah satu lembah. Satu bukit tambah satu lembah. Kalau hanya bukit itu apa? Misalnya dari A ke B ke C, kalau hanya satu bukit itu namanya setengah gelombang. Setengah gelombang ya. Nah, kalau hanya lembah juga setengah gelombang. Gelombang. Misalnya satu lembah itu juga setengah gelombang ya. Konsep ini harus tahu dulu. Itu ciri khas dari gelombang transversal. Berarti jarak satu gelombang itu apa? Jarak satu gelombang berarti satu bukit tambah satu lembah. Itu juga ini disebut panjang gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambangnya lambda. Gelombang itu simbolnya lambda yang gini ya. Oke, itu ciri khas dari gelombang transversal. Nah, bagaimana kalau kita terapkan dalam soal? Kita lihat dulu soal latihan yang kemarin yang saya berikan. Saya ambil yang nomor 1. Ini soal latihannya gelombang transversal. Di sini diketahui jarak itu simbolnya S ya. Dari A ke titik E. Itu jaraknya 9 meter. Tentukan panjang gelombangnya, berarti lambdanya yang ditanya. Panjang gelombang itu kan jarak dibagi jumlah gelombang. Tapi jumlah gelombang itu kan N. Jumlah gelombang itu berarti N ya, banyak atau jumlah gelombang ya. Jumlah gelombang itu dari A ke E hitungannya ya, karena jaraknya juga dari A ke E. Berapa gelombang ini? 1 ya, 1. Terus ini 2. Berarti N-nya 2. Kalau N-nya 2 berarti panjang gelombangnya udah dapat dong. Jaraknya berapa? 9 dibagi 2 berarti 4,5 dalam satuan meter. Seperti itu yang nomor 1. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 ini gelombang transversal juga. Di sini ada 0, 4, 8, 16 dalam satuan senti. Kedudukan berarti jarak S. Ini nanti S ya. S ya. 0,2, 0,4, 0,8 ini waktu berhubungan dengan periode. Berarti kalau ditanya berapa periodenya, periodenya bisa langsung kita jawab dengan melihat gambar. Periode itu waktu satu gelombang.
Satu gelombang itu misalnya dari sini sampai ke angka 8 ini. Tapi juga ini periodenya, tapi yang di bawah ini. Karena ini yang berhubungan dengan waktu. Kan periode itu waktu satu gelombang. Berarti periodenya 0,4 sekon. Nah, kalau kita pakai rumus periode itu nanti bisa kita lihat dari rumusnya T sama dengan T kecil per N. T kecilnya ini dari sini, dari 0, dari ujung sampai ke ujung 0,8 ya. Ini berarti T nya 0,8. Nah, dari 0 sampai 0,8 berapa gelombang? 1, 2, berarti ini 2, berarti 0,4 sekon. Sama ya hasilnya. Oke, terus berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombang itu jaraknya itu per N. Jaraknya itu dari ujung ke ujung juga 16 cm. 16. Berapa gelombang tadi nih? 1, 2. Berarti 16 juga 8 cm. Cuman kalau secara gambar juga bisa kita lihat. Panjang gelombang itu jarak satu gelombang dari sini sampai kemari. Ini angka 8. Inilah panjang gelombangnya. Langsungnya kalau kita mau lihat gambar. Nah, kalau sudah dapat panjang gelombangnya, dapat periode, berarti cepat rambat itu kan panjang gelombang dibagi periode. Berarti panjang gelombangnya 8 dibagi periodenya berapa? 0,4. Sama-sama dikali 10. 80 bagi 4 berarti cepat rambatnya 20 dalam satuan cm per sekon. Seperti itu yang nomor 2. Gampang ya? Nanti tolong diulang lagi. Kita lihat latihan nomor 3. Nomor 3 itu cepat rambatnya itu 40 meter per sekon. Frekuensi di soal 12 Hz. Frekuensi apa simbolnya? F ya. 12 Hz. Berapa jarak P ke Q? Ini jarak P ke Q itu namanya apa? Itu kan jarak P ke Q itu satu gelombang ya. Ini satu gelombang berarti panjang gelombang. Berarti yang ditanya itu jarak P ke Q itu panjang gelombangnya. Berarti ini ada rumus segitiganya. Panjang gelombang itu apa ya? Nah, jadi kalau ini bagi, ini kali, berarti cepat rambat sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Nah, yang ditanya panjang gelombang, lambda ini. V dibagi F. V dibagi F. Cepat rambat bagi frekuensi. Cepat rambat 40 bagi 12. Berarti panjang gelombang sama dengan sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4, ini bagi 4. Berarti 40 bagi 4, 10 per 12 bagi 4, 3. 10 per 3 atau 3 ya, 3/3 dalam satuan meter. Inilah panjang gelombangnya. Oke, itu yang nomor 3. Kita lihat yang nomor 4, yang terakhir dari latihan kita. Sini juga gelombang transversal. Di sini 0, 1, 2, 3 itu dalam satuan detik ya. Ini ada berapa gelombang dari 0 sampai ke 3? Ini jumlah gelombangnya ada, N-nya itu sama dengan N-nya sama dengan 1,5. 1,5. Nah, 12 cm itu dari ujung ini sampai titik dasarnya ini. Nah, itu 12 cm. 12 cm itu kan dia itu jarak ya. Nah, tapi dari sini, dari 12 cm kan, dari ini sampai sini itu berapa gelombang? N-nya beda dengan sini ya. Ini saya buat N1, ini N2. Berarti ini setengah gelombang, ini 1/4 sampai sini. Sampai sini setengah. Berarti setengah tambah 1/4, berarti 3/4 ya. Berarti kalau ditanya berapa periodenya? Periodenya berkaitan dengan yang 3-nya. Periode sama dengan T per N. Atau dari gambar juga bisa kita lihat. Waktu satu gelombang ini. Ini kan 2 itu kan detik, berarti 2 detik. Atau pakai ini, kalau sampai sini dia 3 dibagi 1,5. Sama-sama dikali 10. 30 dibagi 15. Berarti periodenya 2 detik.
periodenya 2 detik. Berarti dapat yang ini ya. Panjang gelombangnya dari sini lambda S per N2 ya. Ini tadi N1 ya. S-nya 12 dibagi 3/4 gelombang gitu ya. Berarti 12 kali dibalik dia 4/3. 12 bagi 3, 4 kali 4 berarti panjang gelombangnya 16 dalam satuan senti. Nah, sekarang berapa cepat rambat? Cepat rambat itu tadi panjang gelombang dibagi periode. Ini juga ada rumus segitiganya ya. Rumus segitiganya itu seperti ini. Ini bagi sini kali, berarti panjang gelombang sama dengan V kali periode. Berarti kan V yang ditanya ini lambda per T ya. Lambdanya tadi berapa? 16 dibagi periodenya 2, berarti cepat rambatnya 16 bagi 2 8 dalam satuan cm per sekon. Seperti itu pembahasan latihan yang nomor 4. Contohnya nanti boleh dipelajari lagi. Kita lihat ini gelombang longitudinal, ini juga ada latihan soalnya. Gelombang longitudinal itu ciri khasnya ada rapatan. Rapatan ini dia ini merapat ya. Ada renggangan. Berarti nanti satu gelombang itu yang mana ini? Satu gelombang berarti di sini berarti ini satu rapatan ditambah satu renggangan. Satu renggangan. Berarti kalau hanya rapatan aja ini berapa gelombang ini? Ini setengah gelombang. Kalau hanya renggangan, setengah gelombang. Nah, kalau ini kita bagi 2 ini dari pertengahan ini, dari sini kemarin. Ini berapa gelombang? Ini 1/4 lah ya. Ini 1/4. Ini juga kalau saya ambil dari tengahnya ini, dari sini, ini ke sini. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Berarti kalau dari sini sampai ujung ini berapa gelombang ini? Ayo. Yang ini setengah, ini setengah. Berarti 1 ya. Ini setengah. Ini setengah. Ini setengah. Berarti 1. Berarti ini dari ujung ke ini 2 gelombang ini. Ada 2 gelombang. N-nya 2. Jadi ciri khas gelombang longitudinal ada rapatan, ada renggangan. Contohnya itu gelombang bunyi ya. Kita lihat contoh soalnya. Nih, gelombang transversal. Diketahui jarak dari ujung ke ujung kanan, ujung kiri ke ujung kanan 10 cm. Berarti jarak ya, S ya. Nah, berapa panjang gelombang? Berarti yang ditanya lambda. Berarti apa tadi rumusnya? Jarak dibagi banyak gelombang. Banyak gelombang ini kan dia setengah. Rapatannya ini renggangan setengah. Berarti ini 1 gelombang ya. Ini setengah, ini setengah. Berarti 1 gelombang. Berarti jadi 2 gelombang ya. Ini setengah. Berarti 2 tambah setengah. 2 berarti N-nya 2,5 gelombang. 2,5. Berarti panjang gelombangnya bisa jaraknya 10 bagi 2,5. Ini kali 10, ini kali 10. Berarti panjang gelombangnya berapa? 10 kali 10 100. 2,5 bagi kali 10 25. Berarti panjang gelombangnya 4 dalam satuan cm. Gampang ya? Itu gelombang longitudinal contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2 ini yang diketahui D 6 sekon berarti waktu. Maka yang tanya periode dan frekuensi. Ini rumusnya sudah tahu saya. Periode itu apa? Periode T sama dengan T kecil per N. Frekuensi N per T kebalikannya. Maka dari sini bisa katakan periode seper frekuensi atau frekuensi seper periode. Kebalikan juga. Ya kan? Nah, T-nya udah ada 6 sekon. Berarti berapa gelombang ini? Ini 1, 2, 3. Berarti banyak gelombangnya 3. Berarti periodenya bisa ya. T per N 6 bagi 3. Berarti 2 sekon. Frekuensi bisa langsung ke sini. Seper periode. Seper 2 Hz. Atau 0,5 Hz ya. Seperti itu contoh soal yang kedua. Gelombang
longitudinal. Kita lihat contoh soal nomor 3. Ini sudah kombinasi. Ada 0,4 sekon, ini T kecil ya. Nah, ini berapa gelombang nih? Hati-hati lihat, ini dia renggangan patah, berarti 1. Ini 2 ya. Ini tadi 1, ini 2. Berarti N1-nya 2 lah kita bilang ya. Beda dengan di sini. Ini kan jarak S. Jadi setengah, 1, setengah, 2 ya. Ini berapa gelombang? Ini 1, ini 2, ini 3 setengah, 3 setengah. Berarti ini disebut N2, 3 setengah gelombang. Jadi berapa periodenya? Periodenya bisa langsung T per N1 lah ya. T nya 0,4 dibagi N1-nya 2, yang ini jumlah gelombangnya. Berarti 0,4 bagi 2 berarti 0,2 sekon. Nah, berapa frekuensinya? Frekuensi kan kebalikan periode, seperti 1 dibagi 0,2. Berarti sama-sama kali 10. 1 kali 10, 10. 0,2 kali 2. 10 bagi 2 berarti 5 Hz. Sudah dapat dia ini frekuensi, dapat periode 0,2. Berapa cepat rambat? Cepat rambat bisa rumusnya dihubungkan dengan frekuensi atau periode. Panjang gelombangnya dicari dulu dong ya. Oh, panjang gelombang. Panjang gelombang itu jarak dibagi gelombangnya ini, jumlah gelombang N2. Berarti 70 dibagi 3,5. Sama-sama dikali 10. Ini kali 10, ini kali 10. 700 bagi 35. 70 bagi 35 kan dapat 20 ya sentimeter panjang gelombangnya. Nah, berarti cepat rambatnya udah dapat ya, panjang gelombang kali frekuensi ya. Berarti panjang gelombangnya 20, frekuensi 5. Berarti cepat rambatnya 100 dalam satuan cm/s. Seperti itu yang nomor 3 contoh soal gelombang longitudinal ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini review getaran ya, bukan contoh soal gelombang longitudinal, review getaran. Nah, dalam getaran itu kan sama ya rumusnya, periode itu T kecil per N. N itu banyak getaran. Satu getaran itu satu gerak pergi dan kembali. Pergi aja setengah. Berarti frekuensi kebalikan juga, N per T. Nah, berarti yang diketahui waktu dari A ke B ke C ke B 3 detik. Berarti ini T kecilnya ya. Berarti dari A ke B ke C setengah ya. Terus dia kembali lagi ke B. Kalau ke A setengah juga. Tapi kalau B aja berarti seperempat. Berarti dari A ke B ke C itu 3/4 getaran. Berarti periodenya udah dapat dong. T kecilnya 3 ya, N nya 3/4. Berarti T sama dengan 3 kali 4/3. 3 nya dicoret, berarti 1 kali 4 detik ya. Periodenya udah dapat 4 detik, frekuensinya bisa pakai rumus N per T, tapi bisa juga pakai rumus 1 per periode. Periodenya kan dapat 1/4 Hz. Seperti itu dia review tentang getaran. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nanti dipelajari. Kita lihat review yang kedua tentang getaran ini. Ini ada 2 ayunan atau bandul, ayunan K dan ayunan L. Dengan panjang tali. Panjang tali itu L simbolnya. Ini L1, LK ya. LK-nya 25. Sedangkan ini LL 30 cm ya, ini 25. Nah, ini percobaan kalian kemarin yang kalian buat dalam video ya. Nah, sebenarnya di sini yang perlu diketahui bahwa periode itu T, nilai T dan frekuensi F itu dipengaruhi panjang tali ya. Pengaruhi panjang tali. Panjang tali itu kan L ya. Panjang tali
atau L ini. Katanya semakin besar T, semakin besar L ya, L panjang tali, maka periodenya semakin besar. Maka periode semakin besar ya, semakin lambat gerakannya. Nah, karena periode dengan frekuensi berbanding terbalik, maka periode semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Frekuensi semakin kecil. Berarti kalau di soal ini ditanya, mana periode yang paling besar? Periode yang paling besar berarti yang panjang talinya paling besar ya. Periode itu kan berarti periode T. Berarti periode TL lebih besar dari periode K. T K ya. Kenapa? Karena ini panjang tali LL lebih besar dari panjang tali LK. Nah, bagaimana frekuensinya? Frekuensi kan berbanding terbalik dengan periode. Frekuensi L otomatis lebih kecil dari frekuensi K. Iya. Semakin pendek dia, semakin cepat gerakannya, semakin banyak frekuensi. Frekuensi kan banyak getaran dalam 1 detik ya. Frekuensi itu jumlah getaran dalam 1 detik. Jumlah getaran dalam 1 detik. 1 detik. Itu review tentang getaran ya. Jadi tolong nanti dipelajari kembali gelombang, contoh-contoh gelombang transversal, longitudinal, dan review getaran. Karena nanti minggu depan kita mungkin ulangan ya. Oke, terima kasih atas perjumpaan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.